Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di Ruko 3, yaitu kita mau membahas soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 23. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nomor 21. Diketahui titik P adalah 3 min 1 min 2, titik Q adalah 6 2 min 5. Nah, R terletak pada PQ sedemikian sehingga RP dibanding PQ adalah 2 banding 3. Ditanya besar sudut antara vektor posisi Q dengan R adalah apa? Nah, jadi pertama-tama kita gunakan dulu info soal ini ya, bahwa RP banding PQ adalah 2 banding 3. Nah, kita tulis RP per PQ adalah 2 per 3. Selanjutnya ini kita kali silang, 3-nya kali ke atas kiri, dan PQ-nya kali ke kanan. Oke, nah kita tulis 3 kali, nah RP-nya kita tulis sebagai P kurang R ya, akhir kurang awal. Sedangkan PQ kita tulis sebagai Q kurang P. Nah, lalu kita kali masuk 3-nya nih, menjadi 3P kurang 3R, yang kanan kita kali masuk 2-nya, menjadi 2Q kurang 2P. Selanjutnya, yang ada P kita pindah ke kiri ya, jadi ini kiri 3P, sedangkan ini minus 2P pindah ke kiri, maka kita dapat 5P. Nah, lalu 2Q kita pindah ke kiri juga menjadi minus 2Q, sedangkan yang minus 3R kita pindah ke kanan menjadi 3R. Ya, karena kita mau mencari R-nya. Nah, lalu kita bagi 3, maka kita dapat R sama dengan 1 per 3 kali, yang ini ya, buka kurung, 5P kurang 2Q. Oke, nah P kita sudah tahu, yaitu 3 min 1 min 2 kita masukkan. Q kita juga sudah tahu, yaitu 6, 2, min 5. Kita masukkan. Ya, ini tinggal disederhanakan saja. Kali masuk 5-nya, kali masuk 2-nya, lalu dikurang. Nanti dapat sepertiga kali 3 min 9, 0. Sepertiganya kita kali masuk, kita dapat 1 min 3 dan 0. Ya, ini siapa? Ini R-nya ya. Ini R-nya, yaitu 1 min 3 dan 0. Nah, sampai sini belum selesai. Ingat, soal maunya sudut antara Q dan R. Oke, nah kita gunakan rumus inilah. Oke, nah cos theta adalah Q dot R per panjang Q kali panjang R. Oke, masukkan Q-nya, masukkan R-nya, masukkan panjang Q, dan masukkan panjang R. Oke, nah kita fokus ke yang atas. Ini dot, artinya kan atas kali atas, ya. Ini tidak ada minusnya. Ini tidak ada minusnya, jadi 6 kali 1 jadinya 6, yang tengah kali tengah itu minus 6, yang bawah 0. Ya, perhatikan 6 kurang 6 adalah 0. Artinya apa? Artinya cos theta-nya 0, maka theta-nya pasti 90 derajat. Karena cos 90 adalah 0. Ya, 90 derajat sama artinya dengan pi per 2, maka yang sesuai yaitu A. Kita lanjut soal nomor 22. Diketahui vektor A sesuai dengan ini ya, lalu vektor B sesuai dengan ini, ditanya panjang proyeksi dari A tambah B terhadap B. Oh tidak, diketahui panjang proyeksinya dari A tambah B, ini satu paket ya, terhadap B adalah 13. Nah, ditanya P ini berapa ya, P yang ini nih, ditanya berapa. Jadi pertama-tama, kita misalkan dulu ini sebagai C. Oke, jadi C adalah A tambah B, berarti A dan B-nya kita tambahkan ya. Perhatikan yang I dengan yang I nanti dapat 2P tambah 3, yang J dengan yang J menjadi 5, lalu yang K untuk A2, yang B tidak ada, jadi tulis 2 saja. Nah, lalu kita gunakan rumus proyeksi skalar ya. Jadi C terhadap B maka sama dengan C dot B per panjang B. Sesuai dengan info soal itu adalah 13. Oke. Nah, maka kita masukkan C-nya, kita masukkan B-nya, kita dot ya per panjang B, berarti yang ini kita Pitagoraskan menjadi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 13. Oke, selanjutnya kita tinggal sederhanakan ya. Yang atas kali yang atas menjadi ini, lalu yang tengah 5 kali 4 menjadi 20. Nah, yang bawah 2 kali 0 nggak usah ditulis lagi. Nah, ini kalau kita Pitagoraskan nanti dapatnya 5. 5 kita kali silang dengan 13 jadinya 65. Oke,
Nah, lalu 20-nya kita pindah ke kanan menjadi 45. Nah, semuanya dibagi 3, ya. Ini akan habis, ini menjadi 15. Oke, jadi yang kiri 2P tambah 3, yang kanan adalah 15. Sederhanakan dapat nilai P adalah 6, maka jawabannya E. Soal nomor 23. Diketahui A tambah B tambah C adalah 0. Nah, panjang A adalah 12, panjang B adalah 6, sedangkan panjang C adalah 8. Ditanya A dot C, ya, nilainya berapa? Ya, A dot C nilainya berapa? Jadi, kalau disebutkan bahwa A tambah B tambah C adalah 0, ya, itu artinya kita gambarkan A, ya, ini A kita. Nah, selanjutnya kita gambarkan B, jadi ini B kita ya. Nah, lalu lanjut lagi C, ini C-nya, dia akan kembali ke semula. Oke, nah itulah arti dari A tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi kita gambar A, lanjut B, lanjut C, dia akan kembali ke semula. Nah, selain itu, panjang A kan kita udah tahu 12 ya. Lalu panjang B adalah 6, kita masukkan, dan panjang C adalah 8. Nah, perhatikan antara A dan C itu sudutnya ini, alfa. Oke, nah ditanya A dot C nilainya berapa. Oke, nah maka kita gambar ulang ya. Jadi ini gambar A, gambar B, lalu C kembali ke semula. Oke, nah lalu C-nya ini kita perpanjang ke bawah ya. Jadi anggap A dan C mereka di titik pangkal yang sama. Jadi mereka start dari titik yang sama. Jadi dari titik ini kita ke A, ke kanan. Oke, nah lalu dari titik yang ini berarti kita gambarkan C start dari titik ini ke bawah. Oke, nah sesuai yang saya bilang tadi, di sini kan alfa ya, di sini alfa, maka di sini theta. Ya, inilah sudut sebenarnya antara vektor A dengan vektor C. Itu adalah theta. Oke, nah lalu kita hitung dulu cos alfa ya. Nah, perhatikan alfa itu adalah ini 12, ini 8. Oke, berarti kita menggunakan aturan kosinus. Ya, kita menggunakan aturan kosinus. Ini 6, ini alfa. Kita gunakan aturan kosinus ya. Rumusnya berarti B kuadrat tambah, maaf, bukan B kuadrat. Maksud saya adalah C kuadrat tambah A kuadrat dikurang B kuadrat ya, per 2 kali C kali A ya. Ini rumus aturan kosinus ya. Nah, yang jadi C 8, yang jadi B adalah 6, yang jadi A adalah 2. Jadi kita masukkan 8 kuadrat tambah 12 kuadrat kurang 6 kuadrat per 2 kali 8 kali 12 ya. Sederhanakan nanti dapat 43 per 48. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja ya. Nah, selanjutnya dari gambar ini kita tahu bahwa hubungan alfa dengan theta itu totalnya adalah 180. Jadi kalau kita mau theta saja itu sama dengan 180 kurang alfa. Nah, lalu A dot C panjangnya itu sama dengan panjang A kali panjang C dikali cos theta ya. Karena ini rumus dari dot. Oke. Nah, jadi panjang A kan 12, panjang C adalah 8, sedangkan cos theta itu sama dengan cos 180 kurang alfa, berarti menjadi minus cos. Maksud saya di sini minus cos alfa. Oke, minus cos alfa. Nah, lalu 12 kali 8 adalah 96. Cos alfa kan ini ya, 43 per 48. Kita taruh minusnya. Oke, nah lalu ini tinggal sederhanakan. Yang atas tersisa 2 ya. Jadi 2 kali minus 43 adalah minus 86. Nah, lalu ini kan artinya dimutlak. Jadi kalau kita mau mutlak, minusnya hilang, dapat hasil 86, maka jawabannya adalah D. Nah, demikianlah pembahasan 3 soal dari nomor 21 sampai dengan 23. Ingat ya, selalu belajar dan banyak berlatih, maka kamu pasti bisa.
Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.